Menjadi sektor yang paling lumpuh karena pandemi, sebenarnya gimana sih masa depan industri pariwisata? Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 juga, WHO secara resmi mendeklarasikan wabah ini sebagai pandemi. Secara global, kedatangan turis internasional turun sebesar 70-75%. Dan level pariwisata internasional kembali setara dengan tahun 1990 atau 30 tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, jumlah wisatawan internasional turun sebesar 78-84%, sementara wisatawan domestik turun sekitar 55%. Seperti yang kita ketahui, sektor pariwisata di Indonesia lumpuh karena kebijakan penutupan batas lintas negara dan PSBB di beberapa wilayah. Prediksi tahun 2021, 50% traveler internasional tidak akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 6-12 bulan ke depan. Jadi, kita difokuskan pada pemulihan wisatawan domestik daripada membuka zona batas lintas negara atau travel bubble. Apa itu travel bubble? Travel bubble adalah, ini menurut Forbes, travel bubble adalah ketika 2 atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung perjalanan atau koridor perjalanan. Jadi warga di negara-negara tersebut bisa saling bepergian di satu dengan negara yang lainnya. Nah, dan di tahun ini juga pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 15,1 triliun untuk membangkitkan sektor pariwisata. Prediksi di tahun 2022. Di tahun ini wisatawan domestik sudah mulai stabil dan kita disarankan untuk memperhatikan peluang wisatawan yang akan berlibur lebih lama, lebih berkualitas dan haus akan pengalaman baru. 2023. Pariwisata internasional sudah mulai recovery dan jumlah wisatawan internasional sudah mulai meningkat. Di tahun ini juga, bisnis perhotelan akan mulai pulih dengan perkiraan okupansi sebesar 50%. 2024. Pada tahun ini, Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan terbentuknya 205 desa wisata mandiri. Dan di tahun ini juga, industri wisata halal diprediksikan akan melesat dengan belanja wisatawan muslim dunia diproyeksikan menembus 274 miliar US dollar. Tahun 2025 diprediksikan wisatawan domestik dan internasional sudah mulai stabil. Dan di Indonesia sendiri, melalui Kemenparekraf, Indonesia menargetkan akan menerima 18 juta wisatawan asing. Nah, lalu setelah pandemi ini, perubahan sosial atau perilaku apa aja sih yang akan terjadi? Yang pertama, lebih dekat. Jadi, staycation atau domestic tourism akan menjadi semakin populer. Hal ini juga didukung dengan wisatawan bisnis lintas negara yang berkurang karena adanya adaptasi dengan teknologi komunikasi virtual seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan sebagainya. Yang kedua, kembali ke alam. Wisata alam dan road trips akan meningkat karena adanya travel limitation dan kebutuhan untuk mendapatkan udara yang segar. Yang ketiga, new concern. Jadi, wisatawan akan lebih memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan fleksibilitas kebijakan pembatalan untuk akomodasi yang dia pesan. Yang keempat, last minute. Pemesanan tiket last minute akan semakin meningkat karena banyaknya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi dan kebijakan bepergian. Yang kelima, traveler muda. Akan terjadi perubahan demografis dengan lebih cepatnya recovery di segmen wisatawan yang lebih muda jika dibandingkan dengan wisatawan tua yang lebih rentan. Yang keenam, lebih bertanggung jawab. Wisatawan akan lebih aware untuk memberikan dampak positif pada masyarakat lokal dan lebih menghargai authenticity.